Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara. Bentrokan pengunjuk rasa Gen Z terjadi di Kathmandu, Nepal saat demonstrasi soal suksesi kepemimpinan memasuki hari kedua. Pendukung sejumlah tokoh termasuk Balen Shah dan Susila Karki terlibat aksi saling bentrok di bawah pengawasan polisi. Mereka menuntut pemimpin muda untuk mengatasi korupsi dan pengangguran yang memicu krisis politik. Protes meluas ke berbagai kota dan menyebabkan blokade serta penutupan sekolah. Sedikitnya 34 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang terluka dalam bentrokan dengan polisi. Keluarga korban unjuk rasa di Nepal berkumpul dan melakukan doa bersama di luar kamar jenazah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu. Mereka menyatakan akan bertemu pejabat militer Nepal untuk menuntut keadilan. Saat gelaran doa bersama di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu, keluarga dan demonstran menyatakan mereka menuntut penghormatan kenegaraan bagi anggota keluarga mereka yang tewas saat unjuk rasa. Keluarga korban menyebut tidak tertarik pada kompensasi uang dari pemerintah Nepal, berencana menuntut keadilan dan bertemu pejabat militer Nepal, serta mencari informasi keluarga yang belum ditemukan. Sementara di jalanan kota Kathmandu, warga mencari pasokan bahan makanan pokok seperti beras, sayur, dan daging saat tentara mencabut jam malam untuk sementara waktu. Militer setempat juga terus berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Banyak warga mencoba meninggalkan Nepal setelah bandara dibuka kembali pada Rabu malam dan penerbangan internasional dilanjutkan Kamis kemarin. हामीले चाहिँ उसलाई यहाँ अहिले टिचिङ हस्पिटल छ भन्ने मात्रै सुनेको छ, तर लास्ट कस्तो कन्डिसन हुन्छ त्यो पनि हामीलाई अलिकति थाहा भएन हैन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो मृतकको लडाइँ लड्नुपर्ने भएको छ, हामी साइलेन्ट भएर हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ दुनिया हाम्रो रगतको बलिदान दिने एउटा त्यस्तो राजनीति खेल्ने अरू र हामीलाई सम्बोधन गर्न कोही पनि नआएको भएर अब हामी विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। 34 orang tewas akibat kerusuhan di Nepal. Militer Nepal saat ini berhasil mengendalikan kondisi pasca demo rusuh. Aksi demo rusuh yang terjadi beberapa hari lalu di Nepal memakan korban jiwa. 34 orang dilaporkan tewas dan 1.033 orang terluka dalam demo rusuh kemarin. Jenazah korban dikremasi keluarga di kuil Pasupatinath. Demo rusuh yang terjadi membuat kosongnya kepemimpinan di Nepal. Namun, meski masih terjadi gejolak, kini militer Nepal berhasil mengendalikan situasi keamanan. Kementerian Luar Negeri terus mengawasi kondisi keamanan di Nepal. Hal ini untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Nepal aman. Sebagian warga negara Indonesia telah meninggalkan Nepal. Terakhir, 18 orang telah meninggalkan Nepal. Data terakhir menyebutkan ada 116 warga negara Indonesia yang berada di Nepal. Dan saat ini masih ada 60 warga negara Indonesia yang kembali akan meninggalkan Nepal. Bandara udara sudah dibuka dan tadi malam 18 WNI kita sudah secara bertahap pulang menggunakan penerbangan komersial. Sehingga status saat ini ada 116 WNI yang masih ada di Nepal. Memang titik-titik kerusuhan bukan hanya terkonsentrasi di Kathmandu, juga ada di beberapa kota seperti Pokhara. Nah, di Pokhara ini ada 22 wisatawan kita yang ada di sana, yang saat ini sedang menuju ke Kathmandu melalui penerbangan. Ya. Kita terus pantau situasi keamanan yang ada di sana, ya, sambil terus memastikan bahwa bandara tetap terbuka, ya, agar warga negara kita yang melakukan kunjungan singkat bisa segera keluar dari Nepal. Kini militer Nepal rutin berpatroli untuk memberikan keamanan bagi warga Nepal pasca demo rusuh. Negosiasi juga tengah berlangsung untuk memilih pemimpin sementara yang baru. Ratusan warga Australia memberikan penghormatan terakhir kepada influencer sekaligus aktivis Charlie Kirk yang tewas ditembak.
Penghormatan terakhir dilakukan warga di Hyde Park, Sydney, Australia, Jumat malam waktu setempat. Selain mengheningkan cipta, mereka juga menyalakan lilin dan mendoakan Charlie Kirk. Sebelumnya, Charlie, influencer sekaligus aktivis, tewas ditembak seorang tak dikenal di Utah, Amerika Serikat pada Rabu kemarin. Pesawat Air Force Two membawa peti jenazah aktivis konservatif Charlie Kirk kembali ke negara bagian asalnya Arizona pada Kamis waktu setempat. Ketika tiba, Nyonya Usa Vance turun bersama istri Charlie Kirk. Keduanya mengenakan pakaian hitam. Sementara itu, Wakil Presiden J.D. Vance berada di belakang mereka. Aktivis konservatif yang juga sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tewas ditembak di depan publik di sebuah kampus di Utah. Sebuah pemakaman sedang direncanakan di mana Presiden Trump direncanakan hadir. Informasi lainnya, Saudara, Angkatan Bersenjata Rusia dan Belarus menggelar latihan militer strategis bersama bertajuk Zapad 2025 untuk menetralisir ancaman dan menstabilkan situasi di perbatasan negara persatuan Rusia dan Belarus. Rekaman video dari otoritas militer Rusia menunjukkan armada tank, helikopter, pesawat, dan kapal turut ambil bagian dalam latihan tempur. Departemen tersebut menambahkan personil militer akan berlatih dalam komando dan pengendalian kelompok pasukan gabungan regional dan koalisi serta berbagai opsi aksi bersama untuk menetralisir ancaman dan menstabilkan situasi di perbatasan negara persatuan Rusia dan Belarus. Sebelumnya, Polandia menutup perbatasannya dengan Belarus dengan alasan keamanan. Penutupan dikecam oleh Minsk karena dampaknya terhadap pariwisata lintas batas dan juga kunjungan. Latihan ini berlangsung dari 12 hingga 16 September di medan latihan di Belarus dan Rusia, serta di perairan Laut Baltik dan Laut Barents. Sistem rudal balistik jarak menengah terbaru Rusia dijadwalkan akan diuji coba. Informasi lain, Saudara, Emir Qatar memimpin doa pemakaman bagi korban tewas dalam serangan Israel terhadap bangunan tempat tinggal para pemimpin Hamas di Doha pada Selasa lalu. Rekaman yang dirilis pemerintah Qatar menunjukkan Emir berdoa bersama para pelayat di samping peti mati yang ditutupi bendera Palestina dan Qatar di Masjid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, Doha. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, setelah sholat jenazah, para korban akan dimakamkan di pemakaman Meshaimer, dan Qatar mengecam serangan terhadap kediaman anggota Biro Politik Hamas dan menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi pelanggaran kedaulatan dan keamanannya. Banyak negara mengutuk serangan Israel, termasuk Uni Emirat Arab, Irak, Mesir, Turki, Lebanon, Iran, Arab Saudi, Rusia, dan juga Suriah. Allahu Akbar. Presiden Prabowo Subianto tiba di Doha menemui Emir Qatar pasca serangan Israel. Kunjungan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Qatar. Prabowo tiba di Doha pada Jumat sore waktu setempat di Bandara Internasional Doha. Kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan pasca serangan Israel ke Doha sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintahan dan rakyat Qatar. Sebelumnya, Prabowo juga menelpon langsung Sheikh Tamim pada Rabu lalu untuk menanyakan situasi terkini di Qatar usai Israel menyerang Doha. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV, Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan, iya betul hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar sore waktu setempat. Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca serangan Israel ke Doha. Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintahan dan rakyat Qatar.
Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang menyerukan pengakuan berdirinya negara Palestina. Resolusi pengakuan negara Palestina mendapat persetujuan 305 suara atau jumlah mayoritas anggota di Majelis Uni Eropa setelah melewati proses pemungutan suara. 150 suara menentang dan 122 lainnya abstain. Meskipun sudah ada dukungan pengakuan berdirinya negara Palestina sebelumnya, resolusi baru ini disebut memberi seruan langsung kepada pemerintah nasional untuk bertindak. We're looking at the shadow fleet and at third countries. Without a European position, Europe cannot act. Gaza is running out of time. Vote with your conscience, but above all, vote with your political brain and make sure we have a statement. Thank you very much. Saudara, dengan dalih membasmi Hamas, Israel tak sedikit pun mengendurkan serangan ke wilayah Gaza. Korban jiwa pun terus bertambah. Kekejaman Israel seolah tak memiliki batas. Kamis kemarin, serangan udara menghancurkan sebuah bangunan kamp pengungsi Shati. Israel menuduh Hamas menyusup ke masjid, rumah sakit, sekolah, hingga perumahan di seluruh Gaza. Atas alasan ini, Israel tak berhenti membombardir Gaza. Warga Gaza pun putus asa. Kemana lagi mereka harus berlindung ketika setiap sudut Gaza tak luput dari agresi Israel. هذه الناس كلها وين تروح بس فهمونا الدول العربية ايش تستنى سنتين واحنا بنموت ما حدش نطلع بوجهنا اوقفوا الحرب علينا مشان الله وقفوا الحرب يا عمي احنا تعبنا يا عمي احنا بنموت كل دقيقة كل سنة بنموت بقول لك انزح طب ننزح وين هو في مكان في الجنوب احنا بنموت طلع السيارات كيف ننزح قلنا وفر لنا اماكن في الجنوب عشان ننزح. Sebelum serangan pada Kamis siang, malam harinya, langit Gaza diterangi puluhan flare, diiringi sejumlah ledakan. Tentara Israel mengultimatum dalam beberapa hari ke depan, mereka akan meningkatkan intensitas serangan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Perang Israel-Hamas sejatinya telah menjadi pembantaian warga Gaza oleh Israel. Selama nyaris 2 tahun, konflik berkecamuk, lebih dari 64.000 warga Palestina kehilangan nyawa. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Usai jeda kami kembali dengan informasi mancanegara lainnya, diantaranya hujan deras membanjiri beberapa jalan dan menghentikan lalu lintas kereta api dan udara di Tokyo, Jepang.